Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinduk Tapian dengan NIM 121705008. Di sini saya membuat sebuah video menjelaskan sebuah proyek dari GitHub tentang klasifikasi gambar bunga. Di sini ada latar belakangnya, kemudian tujuan dari proyek ini yaitu membuat model machine learning yang dapat mengenali jenis-jenis bunga tertentu sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut pada aplikasi dan dapat digunakan untuk pembelajaran bagi anak. Kemudian membandingkan beberapa model sehingga ditemukan akurasi model yang paling baik untuk mengklasifikasikan gambar bunga. Di sini ada penyiapan data understanding. Jadi kita dapat memahami dataset berupa gambar yang didefinisikan terlebih dahulu dari direktori datasetnya ke dalam sebuah variabel. Selanjutnya, tiap kelas itu ada tersedia dapat diketahui dengan memanggil kode os_listdir. Di sini ada kode mendefinisikan direktori utama dataset. Kemudian ada menghitung jumlah gambar pada dataset. Pertama, di sini kita mengimpor dulu modul OS yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Di sini ada dua variabel yang diinisialisasi, yaitu number label dan total files. Ya, number label itu yang merupakan di dictionary untuk menyimpan jumlah gambar untuk setiap label atau direktori, dan total files ini yang menyimpan jumlah total gambar dalam dataset. Kemudian ada iterasi melalui direktori. Melalui loop for ini kita mengiterasi melalui setiap item dalam direktori. Kemudian ada os_listdir ini digunakan untuk mendapatkan daftar item dalam direktori. Kemudian ada menghitung jumlah gambar. Di dalam loop ini kita menggunakan os_fetch_join. Jadi membentuk fetch lengkap ke setiap direktori label. Kemudian kita menghitung jumlah file ini atau jumlah gambar ini dalam setiap direktori menggunakan len os_listdir ini. Terus ada menyimpan jumlah gambar. Jadi jumlah gambar untuk setiap label ini disimpan dalam dictionary number label dengan menggunakan label ini sebagai kunci dan jumlah gambar sebagai nilai. Di sini ada total jumlah gambar. Jadi jumlah gambar di setiap iterasi ditambahkan ke variabel total files untuk mendapatkan total keseluruhan gambar dalam dataset. Kemudian selanjutnya ada menampilkan total jumlah gambar. Terakhir, hasil total jumlah gambar ini dalam dataset ini ditampilkan dengan menggunakan fungsi print. Selanjutnya ada visualisasi jumlah gambar tiap kelas. Pertama, kita juga mengimpor library dari matplotlib ini yang digunakan untuk membuat visualisasi data, khususnya diagram batang. Jadi membuat diagram batang itu, fungsi VLT bar ini digunakan untuk membuat diagram batang. Parameter pertama adalah kumpulan kunci atau label dari dictionary number label, dan parameter kedua itu adalah nilai jumlah gambar dari di dictionary tersebut. Menambahkan judul diagram, di sini ada VLT title, digunakan untuk menambahkan judul pada diagram batang. Kemudian ada memberi label sumbu X dan Y. Fungsi VLTX label ini digunakan untuk memberikan label pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada menampilkan diagram. Fungsi PLT show ini digunakan untuk menampilkan diagram secara visual. Dari diagram batang di atas dapat diketahui bahwa gambar yang ada pada setiap label ini memiliki jumlah yang berbeda-beda. Semua label ini memiliki jumlah lebih dari 700 gambar. Jumlah gambar paling banyak ada pada bunga dandelion, sedangkan yang paling sedikit adalah bunga matahari atau sunflower. Namun perbedaan jumlah gambar yang tidak terlalu jauh dan tidak perlu diseimbangkan. Nah, setelah memahami data, selanjutnya adalah mempersiapkan data sebelum nantinya masuk ke modeling. Penyiapan ini termasuk di dalamnya adalah pembagian data atau split menjadi data latih dan validasi. Pembagian data ini diperlukan sebelum nantinya digunakan untuk melatih model yang dibuat serta menghitung akurasi modelnya. Di sini ada import library TensorFlow. Kode ini memulai dengan mengimport library TensorFlow dengan
TF ini. Kemudian membuat objek image data generator, yaitu ini kode TF keras pre-processing image data generator, digunakan untuk pre-processing pada dataset gambar. Dalam contoh ini objek data gen dibuat dengan menggunakan parameter. Kemudian ada validation split 0.2, ini berarti 20% data akan digunakan sebagai data validasi, sedangkan 80% yang lainnya akan digunakan sebagai data pelatihan. Selanjutnya di sini ada menyiapkan data train dan data validation. Train data ini fungsi yang disediakan oleh image data generator untuk memuat dan mengkonfigurasi data dari directory. Dalam kasus ini dua panggilan fungsi ini dilakukan, satu untuk data pelatihan dan satu lagi untuk validasi. Parameter pertama adalah direktori utama dataset yang telah didefinisikan sebelumnya. Ada kelas mode, yaitu kategorikal. Parameter kelas mode ini diatur sebagai kategorikal karena ini adalah masalah klasifikasi kategori atau kelas yang berbeda. Subset ini, parameter ini menentukan bagian dataset yang akan digunakan untuk train data. Subset diatur sebagai training, sedangkan untuk valid data subset diatur sebagai validation. Kemudian ada target size. Di sini ukuran gambar yang diinginkan sebagai gambar akan diubah menjadi ukuran yang sesuai dengan nilai image size. Di sini ada batch size, digunakan jumlah sampel per batch yang akan diberikan ke model saat pelatihan atau validasi. Kemudian ada seed. Di sini parameter ini digunakan untuk memberikan seed agar proses pembuatan data generator dapat direproduksi dengan hasil yang sama setiap kali dijalankan. Terus selain membagi data juga akan diterapkan dengan image augmentation. Hal ini diterapkan berdasarkan data gambar yang telah ditampilkan sebelumnya. Jadi image augmentation ini dilakukan menggunakan layer random play atau random rotation, random zoom, serta rescaling pada gambar. Kemudian selanjutnya ada modeling. Di sini ada penyusunan layer, membuat arsitektur model CNN. TF keras model sequential ini adalah model sequential yang memungkinkan kita menumpuk lapisan layer satu per satu. Kemudian ada layer data augmentation. Data augmentation ini sebuah objek atau layer sebelumnya yang telah dibuat mungkin menggunakan TF keras processing image tadi yang digunakan untuk augmentasi data. Layer ini berguna untuk meningkatkan keberagaman dataset dengan aplikasikan transformasi pada gambar selama pelatihan. Kemudian ada convolutional layers. Tiga lapisan ini konvolasi berturut-turut dengan jumlah filter masing-masing 32, kemudian ada 64 dan 40 juga. Setiap lapisan ini memiliki kernel berukuran 3x3 padding same untuk menjaga ukuran gambar dan fungsi aktivasi ReLU. Kemudian ada max falling layers. 3 lapisan falling ini maksimum setelah setiap lapisan konvolusi untuk mengurangi resolusi spasil. Kemudian ada dropout layer. Layer ini di dropout dengan tingkat dropout sebesar 0,3 untuk mengurangi overfitting. Kemudian ada flatten layer. Di sini mengubah tensor menjadi vektor untuk persiapan input ke lapisan dense. Kemudian selanjutnya ada dense layer. Di sini 2 lapisan dense dengan masing-masing 64 neuron dan fungsi aktivasi ReLU. Kemudian ada output layers. Di sini ada lapisan output dengan 5 neuron sesuai dengan jumlah kategori kelas dan menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk masalah klasifikasi multi kategori. Kemudian di sini ada mengcompile model. Model di compile ini dengan menggunakan categorical Cron's trophy sebagai fungsi kerugian, optimizer Adam, dan matriks akurasi untuk evaluasi performa model. Kemudian selanjutnya di sini ada melatih model CNN. Di sini ada
data pelatih yang telah disiapkan sebelumnya menggunakan image data generator tadi, dan flow from directory adalah data yang digunakan oleh model untuk mempelajari pola-pola dalam model. Di sini ada epoch. Jumlah epoch ini menentukan seberapa banyak model akan melihat seluruh dataset pelatihan selama proses pelatihan. Dalam contoh ini, model akan dilatih selama 20 epoch. Data validasi ini validata. Data validasi ini digunakan untuk memonitor performa model pada data yang tidak terlibat dalam proses pelatihan. Hal ini membantu untuk mengevaluasi apakah model generalisasi dengan baik ke data baru. Kemudian selanjutnya, untuk fit ini, fungsi fit ini digunakan untuk melatih model. Pada titik ini, model akan melalui iterasi sebanyak jumlah epoch yang ditentukan, dan pembaharuan bobot dan bias model akan dilakukan berdasarkan data pelatihan. Kemudian CNN hits ini atau variabel ini menyimpan riwayat pelatihan yang berisi metrik-metrik dan nilai-nilai yang dihitung selama proses pelatihan, dapat digunakan untuk visualisasi atau analisis lebih lanjut. Kemudian di sini selanjutnya ada evaluasi model CNN. Di sini ada membuat plot akurasi model CNN. Selanjutnya di sini ada membuat plot loss model CNN. Terus selanjutnya ada transfer learning menggunakan VGG16. Di sini ada memuat model. Yang pertama di sini menggunakan VGG16 dari TensorFlow keras application dengan bobot free trained dari dataset ImageNet. Kemudian di sini ada include top, itu false, menghilangkan lapisan dense teratas yang digunakan untuk klasifikasi 1000 kategori pada ImageNet. Di sini ada trainable false. Pada model VGG16 ini untuk memastikan bahwa bobot model ini tidak akan dilatih kembali selama proses transfer learning. Kemudian processing function ini menggunakan fungsi TF keras application untuk memproses input sesuai dengan pemrosesan yang diterapkan pada model VGG16 ini. Kemudian selanjutnya ada transfer learning dengan VGG16. Di sini ada model sequential. Untuk transfer learning membuat model sequential yang terdiri dari layer argumentasi data, base model VGG16, drop layer, flatten layer, dan beberapa dense layers untuk klasifikasi. Di sini ada dropout. Di sini layer dropout ini dengan tingkat dropout sebesar 0,7 untuk mengurangi overfitting. Kemudian flatten layer mengubah tensor menjadi vektor untuk persiapan input ke lapisan dense. Kemudian dense layers ini dua lapisan fungsi aktivasi ReLU, lapisan output menggunakan submax untuk klasifikasi multi kategori. Selanjutnya ada melatih model. Fit function ini menggunakan fit untuk melatih model dengan data pelatihan. Kemudian train data ini, data validasi digunakan untuk memonitor performa pada data yang tidak terlibat dalam pelatihan. Kemudian ada epoch. Epoch ini model akan dilatih selama 20 epoch. Kemudian ada validation data. Di sini variabel ini menyimpan riwayat pelatihan yang dapat digunakan untuk visualisasi. Kemudian di sini ada VGG hits. Di sini variabel ini menyimpan riwayat pelatihan yang dapat digunakan untuk visualisasi atau analisis lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada evaluasi model. Membuat plot akurasi model. Di sini ada VLT figure, menentukan ukuran gambar plot. Di sini ada 10,4. Di sini ada VLT plot. VLT plot ini menampilkan kurva akurasi pada data pelatihan dan data validasi selama epoch. Kemudian VLT title ini menambahkan judul plot. Kemudian ada VLT label, memberikan label pada sumbu Y akurasi dan sumbu X epoch. Kemudian ada VLT legend. Di sini menambahkan legenda untuk melabeli plot pelatihan dan validasi. Selanjutnya ada VLT grid. Di sini ada true, menambahkan grid pada plot. Kemudian VLT show ini untuk menampilkan plot. Di sini juga sama membuat plot loss model. Kode-kodenya sama.
dengan membuat plot akurasi model. Selanjutnya ada transfer learning menggunakan ResNet 50. Di sini ada membuat model ResNet 50. ResNet 50 ini dari TensorFlow Class Application dengan bobot pre-trained dari dataset ImageNet. Include to files ini menghilangkan lapisan dense teratas yang digunakan untuk klasifikasi 1000 kategori pada ImageNet. Terus kemudian ada trainable false. Ini mengatur pada model ResNet 50 untuk memastikan bahwa bobot model ini tidak akan dilatih kembali selama proses training. Kemudian ada processing input menggunakan fungsi TF keras application ResNet 50. Proses ini untuk memproses input sesuai dengan pemrosesan yang diterapkan pada model ResNet 50. Selanjutnya ada transfer learning ResNet 50. Di sini ada model sequential untuk transfer learning, membuat model sequential yang terdiri dari layar argumentasi data, base model ResNet 50, flatten layer, dan beberapa dense layer ini untuk klasifikasi. Flatten layer ini mengubah tensor menjadi vektor untuk persiapan input ke lapisan dense. Dense layer ini dua lapisan dense dengan masing-masing 64 neuron dan fungsi aktivitas ReLU. Lapisan output menggunakan submax untuk klasifikasi multi kategori. Kemudian ada melatih model. Untuk fit function menggunakan fit ini untuk melatih model dengan data pelatihan train data validasi validata digunakan untuk memonitor performa pada data yang tidak terlibat dalam pelatihan. Kemudian epoch ini model akan dilatih selama 20 epoch. ResNet hits ini variabel ini menyimpan riwayat pelatihan yang dapat digunakan untuk visualisasi atau analisis lebih lanjut. Kemudian di sini ada evaluasi model ResNet. Di sini ada plot akurasi model ResNet 50 ini membuat plot akurasi pada data pelatihan akuraki. Dan kemudian selanjutnya ada evaluasi model, ada membuat plot akurasi model ResNet 50. Plot akurasi model ResNet 50 ini membuat plot akurasi pada data pelatihan dan data validasi selama epoch. Kemudian plot loss ini model ResNet 50 ini membuat plot loss pada pelatihan loss dan data validasi loss selama epoch. Kemudian ada transfer learning menggunakan DenseNet 201. Memuat model DenseNet 201 ini, yang pertama ada loading DenseNet 201. Di sini menggunakan DenseNet 201 dari TensorFlow Class Application dengan bobot pre-trained dari dataset ImageNet. Include to files ini menghilangkan lapisan dense teratas yang digunakan untuk klasifikasi 1000 kategori pada ImageNet. Kemudian ada mengatur bobot, tidak dilatih kembali, mengatur trainable false pada model DenseNet 201 ini untuk memastikan bahwa bobot model ini tidak akan dilatih kembali selama proses transfer learning. Kemudian ada processing input menggunakan fungsi TF keras application DenseNet proses ini untuk memproses input sesuai dengan pemrosesan yang diterapkan pada model DenseNet 201 ini. Kemudian ada transfer learning DenseNet 201. Model sequential untuk transfer learning ini terdiri dari layer argumentasi data, base model, dropout layer, plotted layer, dan beberapa dense layer untuk klasifikasi. Kemudian ada dropout di sini, layer dropout dengan tingkat dropout sebesar 0,2 untuk mengurangi overfitting. Kemudian ada flatten di sini mengubah tensor menjadi vektor untuk persiapan input ke lapisan dense. Kemudian dense layer ini dua lapisan dense dengan masing-masing 64 neuron dan fungsi aktivitas ReLU. Lapisan output ini menggunakan submax untuk klasifikasi multi kategori. Kemudian selanjutnya ada melatih model. Di sini melatih model fit ini
Fungsinya untuk melatih model dengan data pelatihan, train data, dan data validasi. Digunakan untuk memonitor performa pada data yang tidak dapat terlibat dalam pelatihan. Kemudian disitu kan ada approach 20. Model ini akan dilatih selama 20 approach. Dan set hits ini, variabel ini menyimpan riwayat pelatihan yang dapat digunakan untuk visualisasi atau analisis lebih lanjut. Kemudian ada evaluasi model. Di sini ada plot akurasi model Lenset 201, membuat plot akurasi pada pelatihan, dan data validasi. Kalau plot loss ini membuat plot loss pada pelatihan loss dan data validasi selama approach. Evaluation sama di sini kode-kodenya dari yang sebelumnya. Di sini ada uji coba model. Di sini ada menampilkan daftar kelas atau label gambar. Train data class indices ini menampilkan daftar kelas atau label gambar beserta indeksnya. Dalam hal ini kita memiliki 5 kelas: Daisy, Dandelion, Rose, Sunflower, dan Tulip. Menguji model ini ada upload. Di upload ini kita menggunakan files upload untuk mengunggah gambar dari pengguna. Kemudian ada loop. Setiap gambar yang diunggah ada fat. VN ini mengatur fat gambar. Kemudian image ini memuat gambar yang menyesuaikannya dengan ukuran target yang digunakan selama pelatihan. Kemudian ada X image to array, mengubah gambar menjadi array. Kemudian ada X NV expand, menambahkan dimensi gambar sesuai dengan gambar bentuk input model. Kemudian ada classes. Di sini yang memprediksi kelas gambar menggunakan model Lenset 201. Kemudian ada classes NP Max. Di sini mengambil indeks kelas dengan nilai prediksi tertinggi, menampilkan hasil prediksi jika kelas adalah 0, ada print Daisy, jika kelas adalah 1, print Dandelion. Kemudian jika kelas 2 ada print Rose, kemudian jika kelas 3 print Sunflower, kemudian jika kelas 4 ada print Tulip. Diperkaya dengan memberikan contoh visual dari gambar yang diunggah dan hasil prediksi model pada gambar tersebut. Contoh ini membantu audiens untuk memahami bagaimana model dapat digunakan untuk mengenali dan mengklasifikasikan gambar-gambar baru setelah melalui proses. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.